Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiadah Wahyudin ingin menjelaskan tentang materi borrowing. Jadi langsung saja. One of the most common source of new words in English is the process which is simply labeled borrowing. That is the taking over of words from older language, especially to accompany new ideas, invention, product, and so on. Indonesian, for instance, borrow terms from English, diskusi, discussion, evaluasi, evaluation, Arabic, saat Arabu istirahat, Dutch, buku. Yang dimaksud di sini adalah dari bahasa Dutch, buku, book. Throughout its history, English has adopted a vast number of loan words from older language. Below are the examples of terms borrowed by English language, which now have become English words. Jadi, borrowing ini adalah salah satu sumber kata-kata baru yang paling umum dalam bahasa Inggris. Ini adalah proses yang secara sederhana disebut peminjaman, yaitu pengambilan kata-kata dari bahasa lain, terutama untuk menyertai ide-ide baru, penemuan produk dan sebagainya. Di dalam borrowing kita punya 3 panggilan. The word is called borrowing, borrowed word, and loan word. Dalam mempelajari bahasa Inggris, kita akan banyak menemukan aktivitas di mana kita harus menambahkan awalan yang kita sebut dengan prefix dan juga akhiran yang kita sebut dengan suffix. Disinilah kita memerlukan word formation. Dan di dalam word formation ada 10 macam. Dan di sini kita akan membahas 2 macam word formation. Untuk yang pertama saya jelaskan yang borrowing dahulu. Lanjut, saya akan menjelaskan mengapa kita memiliki kata serapan. Kalau di Indonesia kita sebut dengan kata serapan. Namun kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya borrowing. Kata serapan muncul sebagai akibat dari negara atau komunitas orang yang berbeda yang saling bersentuhan dengan bahasa dan budaya lain. Hal ini sering terjadi karena migrasi atau perdagangan antar negara. Bahasa tertentu mungkin memiliki kata untuk hal, perasaan, atau pengalaman yang tidak dimiliki bahasa lain, sehingga kata-kata ini dipinjam dan diintegrasikan ke dalam bahasa dan budaya baru. Atau mungkin sudah ada kata dalam satu bahasa, tetapi kata lain dari bahasa lain mungkin lebih spesifik, memiliki makna atau perspektif yang sedikit berbeda, atau lebih mudah atau menarik untuk diucapkan. Lanjut kita ke contoh. Ya, di sini ada beberapa contoh-contoh untuk kata pinjaman, kata serapan dan atau kata borrowing ini. Yang pertama ada alkohol yang berasal dari bahasa Arab. Yang kedua ada bros dari negara Dutch, dan juga croissant dari Prancis, lilac dari Persia, piano dari Italia, pretzel dari Jerman, robot dari Czech, tycoon dari Jepang, yogurt dari Turkish, dan mango dari Indonesia. Ada lagi yang tidak saya cantumkan namun saya akan jelaskan pada kalian, yakni hazard. Hazard ini berasal dari bahasa Arab yang berarti al-zahr, yang merujuk pada jenis dadu yang digunakan dalam banyak permainan judi. Seringkali terdapat banyak resiko yang terlibat di saat kita main judi, benar kan? Nah, hazard saat ini dalam bahasa Inggris digunakan untuk merujuk pada resiko atau bahaya. Lanjut, importance of understanding borrowing in language. Understanding borrowing words in a language is key to enriching language skills, improving cross-cultural communication,
and appreciating the dynamics and evolution of language. Jadi, memahami kata pinjaman dalam bahasa adalah kunci untuk memperkaya kemampuan berbahasa, meningkatkan komunikasi lintas budaya, dan juga menghargai dinamika serta evolusi budaya. Kita lanjut ke reasons for borrowing, yaitu 3 alasan terjadinya pemakaian kata pinjaman. Yang pertama ada cultural and language context. Yang kedua adalah technology and science, and the three is media influence and globalization. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan macam-macam jenis kata pinjaman. Kata pinjaman ada 3. Macam-macam kata pinjaman ada 3. Yang pertama kata pinjaman langsung, yang kedua kata pinjaman yang diserap, dan yang ketiga adalah kata pinjaman yang diterjemahkan. Kata pinjaman langsung ini adalah kata-kata yang diambil dari bahasa lain tanpa mengalami perubahan sedikit pun untuk mengisi kekosongan dalam bahasa penerima ataupun membantu memudahkan paham si penerima. Di sini saya ambil contoh internet, lalu kita ambil contoh software, dan juga saya ambil laptop. Ketiga-tiganya ini tidak ada perubahan sedikit pun dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ini di sini adalah contoh kata serapan atau kata pinjaman. Lanjut di kata pinjaman yang diserap. Kata pinjaman yang diserap ini adalah kata-kata yang diambil dari bahasa lain, namun telah mengalami perubahan yang telah mengalami perubahan bentuk atau pengucapan sesuai dengan morfologi, terus fonetik dan juga ortografis. Di sini saya ambil contoh televisi menjadi television, komputer menjadi komputer pakai C, dan juga universitas menjadi university. Yang terakhir adalah kata pinjaman yang diterjemahkan, adalah kata-kata atau frasa dari bahasa asing yang diadopsi oleh penerima dengan menerjemahkan makna dan struktur katanya. Jadi kata yang diadopsi oleh penerima dengan menerjemahkan makna dan struktur katanya. Saya kasih contoh di sini adalah deadline. Deadline adalah batas waktu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.